Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falinur Rohim, NIM 98, Praktikan Anatomi Fisiologi Manusia 2021, akan menjelaskan mengenai sistem muskuler atau sistem otot. Sebelum kita membahas jenis-jenis otot dan sifat kerja otot, mari kita ketahui apa itu otot. Otot merupakan bagian dari jaringan tubuh manusia yang tergabung dalam sistem gerak yang dapat berkontraksi. Aktivitas otot dipengaruhi oleh stimulus dari syaraf. Dengan kata lain, otot hanya dapat bergerak jika terdapat rangsangan. Berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama yaitu ada otot polos. Otot polos ini terdiri dari otot-otot yang polos yang terdapat inti sel di bagian tengahnya. Otot polos ini bergerak secara refleks atau tidak sadar dan memiliki gerakan yang lambat serta tidak mudah capek. Otot polos ini bergerak secara terus-menerus walaupun dalam keadaan tidur. Otot polos memiliki bentuk gelondong, yaitu runcing pada bagian ujung dan menggelembung di bagian tengahnya. Selanjutnya yaitu ada otot jantung. Otot jantung ini seperti namanya terletak di jantung dan berfungsi sebagai pemompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Otot jantung ini berbentuk silindris dan memiliki serabut yang bercabang dan menyatu satu sama lain. Otot jantung ini memiliki satu atau lebih inti sel yang terletak di tengah. Seperti otot polos, otot jantung ini bekerja secara tidak sadar dan terus-menerus. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang ketiga yaitu ada otot lurik. Otot lurik ini merupakan jenis otot yang menempel pada rangka dan digunakan untuk bergerak. Otot ini diberi nama otot lurik karena pada otot ini terdapat daerah gelap dan terang yang berselang. Sel otot lurik berbentuk silindris dan seperti tabung dan memiliki inti yang banyak letaknya di pinggir. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, mampu bekerja dengan keras namun mudah mengalami kelelahan dan harus beristirahat. Otot lurik ini terdapat pada bagian betis, paha, dan seluruh tubuh manusia. Selanjutnya yaitu ada sifat kerja otot. Sifat kerja otot ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada sifat kerja otot antagonis dan otot sinergis. Yang pertama yaitu ada sifat kerja otot antagonis. Sifat kerja otot antagonis ini terjadi bila terdapat 2 otot atau lebih yang memiliki tujuan kerjanya yang berlawanan. Contohnya yaitu jika otot pertama berkontraksi, yang kedua itu berelaksasi, maka akan menyebabkan tulang tertarik dan terangkat. Sebaliknya jika otot yang pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, maka menyebabkan tulang pada posisi yang semula. Contohnya yaitu seperti pada lengan kita, yaitu terjadi pada otot bicep dan otot tricep. Jika otot bicep berkontraksi seperti ini, maka otot tricep ini berelaksasi. Jika sebaliknya, tangan kita diluruskan, otot tricep ini akan mengalami kontraksi dan otot bicep mengalami relaksasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, otot antagonis yaitu otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Salah satu contohnya yaitu seperti tadi, yaitu terdapat pada otot tricep dan bicep, yaitu ada ekstensor atau meluruskan dan flexor atau membengkokkan. Meluruskan seperti ini dan membengkokkan seperti ini. Ketika membengkokkan, yang akan berkontraksi adalah otot bicep dan otot tricep ini berelaksasi. Tapi jika ketika diluruskan, otot tricep ini berkontraksi dan otot bicep berelaksasi. Selanjutnya yaitu ada gerak abduktor atau gerak menjauhi badan dan gerak adduktor yaitu gerak mendekati badan. Contohnya seperti pada gerakan tangan sejajar dan gerak sikap sempurna. Ketika tangan sejajar, gerak ini gerak abduktor yang menjauhi badan. Jadi tangan menjauhi badan kita. Dan pada gerakan sikap sempurna seperti ini, tangan kita dekat dengan badan. Yang ketiga yaitu ada gerak depresor atau gerak ke bawah dan gerak aduktor atau gerak ke atas. Misalnya yaitu pada gerakan kepala menunduk dan menengadah seperti ini. Ini gerak menunduk dan gerak menengadah ke atas seperti ini.
Dan yang terakhir dari sifat kerja antagonis yaitu ada supinator atau menengadah dan pronator menelungkup. Contohnya yaitu pada gerakan tangan yang menengadah dan gerakan tangan yang menelungkup seperti ini. Ini gerakan menengadah, gerakan supinator, dan begini gerakan pronator atau gerak menelungkup. Yang kedua yaitu ada sifat gerak otot sinergis. Sifat gerak otot sinergis ini merupakan sifat gerak otot yang melibatkan dua atau lebih otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah atau memiliki tujuan gerakan yang sama. Contohnya itu seperti pada tulang rusuk kita ketika kita menarik nafas melalui dada dan paru-paru kita mengembang, tulang rusuk kita sama-sama akan mengembang dan ketika kita membuang nafas berelaksasi dengan bersama-sama juga tulang rusuk kita. Seperti ini. Di sini tulang rusuk kita bergerak mengembang dan ketika kita membuang nafas tulang rusuk kita berelaksasi. Dan yang kedua yaitu ada pronator teres dan pronator quadratus. Pronator teres dan pronator quadratus ini terjadi pada otot yang menyebabkan tangan kita dapat menengadah atau menelungkup seperti ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai muskular. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.